Ustaz, sejumlah siswa didampingi orang tua di Banjarnegara, Jawa Tengah harus menyeberangi sungai berarus deras. Upaya itu dilakukan demi dapat menimba ilmu di sekolah. Arus deras Sungai Mondo adalah tantangan yang dihadapi anak-anak di Desa Duren, Pagedongan, Banjarnegara, Jawa Tengah untuk pergi sekolah. Ya, ini jalan satu-satunya yang harus dilalui. Agar sepatu tak basah, mereka harus bertelanjang kaki menyeberangi sungai. Para orang tua turut mendampingi, memastikan anak-anak mereka selamat sampai tujuan. Mirisnya, kondisi bertaruh nyawa ini sudah dihadapi warga puluhan tahun karena belum ada jembatan memadai. Takut lah. Gimana? Kalau banjir takut. Terus? Tapi kenapa tetap nekat nyebrang? Ini sih anak-anak sih sekolah harus sekolah. Diantar? Didampingi gitu? Kenapa kok dampingi? Kasihan, orang jalan sendiri. Kasihan. Terus bahaya juga? Usai menyeberangi sungai, mereka masih harus jalan kaki ke sekolah sejauh 3 km. Bila musim hujan tiba dan arus sungai bertambah deras, para siswa banyak yang terpaksa tidak masuk sekolah. Kalau hujan lebat itu banjirnya benar-benar deras itu banjirnya. Terus dari pihak sekolah sendiri juga untuk situasi yang seperti itu jelas memaklumi. Berada di wilayah pegunungan, Sungai Mondo merupakan satu-satunya jalur bagi warga untuk menuju ke desa lain. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Masya Allah, perjuangan adik-adik kita dalam menimba ilmu ini patut diacungi jempol. Semoga mereka semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz Erik, ada yang mengatakan, Ustaz, mereka yang menuntut ilmu, kemuliaannya lebih tinggi dari ahli ibadah. Nah, boleh lebih dijelaskan lagi, Ustaz, terkait ungkapan tersebut? Ya, ini bukan ada yang mengatakan, tapi Rasulullah SAW yang menyatakan dalam hadis ya, atau berani. Ya, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Jadi, fadlul ilmi itu keutamaan ilmu, khairun, jauh lebih baik min fadlil ibadati, daripada keutamaan orang-orang yang ibadah. Jadi artinya apa? Artinya tidaklah mungkin agama itu tegak seutuhnya jika beragama tanpa ilmu. Ya, orang beragama tanpa ilmu itu, wah, itu bisa kemudian nafsu beragamanya itu kemudian bisa menyesatkannya. Ya, karenanya hati-hati, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, karenanya ketika kita mencari ilmu gitu, itu bisa dianggap merupakan jihad fisabilillah gitu. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memasuki masjid kami, kan dulu kalau belajar di masjid ya, untuk mempelajari kebaikan, untuk mengajarinya, ini belajar gitu, menuntut ilmu, maka ia seperti mujahid fisabilillah, begitu ya. Jadi dia seperti mujahid, nanti kalau meninggal dalam kondisi syahid gitu. Dan mereka itu jika seorang berangkat untuk belajar, untuk majelis ilmu, dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Coba bayangkan ya, kita kalau sholat berapa lama sih? Wah, kalau belajar kan lama itu, dicatat itu seperti sholat sampai dia pulang ke rumahnya. Nah, karenanya tentu yang namanya belajar itu yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi niscaya Allah akan meninggikan ya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat dari yang lainnya. Nah, itu insyaallah. Jadi tetap semangat adik-adik. Ustaz, bagaimana cara yang terbaik bagi kita untuk menyalurkan ilmu yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita atau orang-orang di lingkungan kita sehingga bermanfaat dan menjadikan jalan menuju surga? Nah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu, kata Rasulullah SAW, adalah yang memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, ketika seseorang itu mempunyai ilmu, tentu dia bisa memberikan manfaatnya kepada yang paling dekat, lingkungannya, dan bahkan orang-orang yang banyak. Disinilah yang disebut amal jariah. Ya, dengan ilmu itu, misalnya begini, Mbak Utreh bikin satu buku resep masakan yang kalau kita makan bukan sehat walafiat saja, tetapi keberkahan pintu langit terbuka, begitu ya. Nah, buku ini akan terus ya
dicetak ulang sampai nanti entah kapan, dan inilah yang menjadi amal ibadah, yang menjadi amal jariahnya, yang insya Allah menjadi salah satu investasi untuk dirinya menuju ke surga Allah. Begitu kurang lebih ilustrasi. Baik Ustaz Erik, alhamdulillah terima kasih atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.